Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya PNS Pegawai Nonstop ya teman-teman. Ini pekerjaan kayaknya nggak stop-stop ya, ada terus. Tapi kita sebagai ASN harus tetap semangat ya teman-teman. Kali ini saya ingin menjelaskan tutorial cara untuk menginput data diklat untuk meningkatkan percepatan nilai IPASN ya teman-teman. IPASN ini dasar hukumnya nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini di peraturan BKN nomor 8 tahun 2019. Nanti akan saya taruh filenya, link downloadnya di kolom deskripsi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri nih. Ini lengkap apa itu IPASN dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti bisa dibaca. Ini pengertiannya IPASN itu apa, tapi saya ingin lebih fokus untuk gimana caranya IPASN kita ini bisa cepat naik ya. Saya jelaskan sedikit. Ini gambaran umumnya. IPASN itu terdiri dari 4 ya. Ada 4, yaitu kualifikasi, kompetensi, nilai kinerja atau SKP, dan disiplin ya. Jadi indikator IPASN itu terdiri dari 4 ini dengan bobotnya masing-masing ya. Ini saya jelasin singkat saja. Yang nomor 1 itu kualifikasi, itu nilainya 25 ya maksimal. Itu bisa dilihat dari sini ya nilainya. Jadi kalau teman-teman itu pendidikannya D3, itu berarti dalam kualifikasinya itu nanti akan mendapatkan nilai 10 ya teman-teman. Ini semakin tinggi pendidikan teman-teman, semakin tinggi juga nilai yang didapat. Oke, yang kedua itu adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini yang nanti akan saya bahas cara inputnya pada Simpek sehingga bisa nilainya naik ya teman-teman. Ini nilainya apabila teman-teman ini eselon 2 JPT itu diklat PIM 2 nya itu mendapatkan nilai 15 ya kalau sudah diinput, dan ini akan bertahan selamanya ya. Ini untuk eselon 3 administrator, pengawas eselon 4 ini diupload saja sertifikat data diklat PIM-nya nanti akan otomatis dapat 15 ya. Tinggal nambahin yang diklat teknis dan seminar biar nilainya bisa dapat maksimal 40 ya. Kalau untuk staf seperti saya ini bisa untuk diklat teknis yang dilaksanakan tahun 2022 ya, itu maksimal nilainya 22,5 ya. Kalau ditambah seminar nanti bisa nilainya dapat 40. Oke, nanti kita akan bahas nomor 2 ini bagaimana cara inputnya pada Simpek ya. Oke, yang ketiga itu SKP ya. SKP itu kalau nilai bobotnya 30, itu kalau teman-teman nilainya kategorinya baik aja itu sudah 25 ya. Ini sudah oke nilainya. Kalau 30 maksimal ini agak berat karena teman-teman selain kinerjanya baik harus memiliki ide baru atau inovasi ya. Jadi ya standarnya kita dapatnya di 25. Kalau disiplin ini, kalau teman-teman tidak pernah kena hukuman disiplin maka nilainya akan maksimal 5 ya. Kalau pernah kena hukuman disiplin rendah, sedang, berat itu nanti nilainya akan berkurang dari 5 ini ya. Oke, itu saja cara. Nanti kita akan bahas yang kompetensi ini ya, bagaimana cara menaikkan nilai kompetensi. Karena ini kalau kita lihat ini bisa dicek ya secara online pada website ini. Itu kita bisa lihat SKPD kita posisinya itu berapa, nilai kita berapa ya. Ini saya liatin punya SKPD saya ya. Nah, ini rata-rata nilai
kompetensinya itu 15 tapi banyak juga yang kosong. Nah, banyak sekali nih yang kosong nih. Nah, kosong semua nilai kompetensinya. Ini cara untuk mendongkrak nilainya adalah dengan mengupload pada Simpek ya. Pada Simpek itu pada diklat. Nah, ini nanti saya jelaskan. Nanti karena IPASN ini adalah produknya BKN, jadi BKN itu punya database sendiri namanya MySAPK. Jadi karena BKD kita ini sudah melakukan integrasi data, jadi kita hanya cukup menginput data via Simpek. Nanti data tersebut akan tersimpan otomatis ke Simpek, ke database Simpek yang punya Pemprov Kalsel, dan masuk ke MySAPK, itu website database-nya punya BKN. Jadi input satu kali langsung masuk pada dua database ini ya. Oke, itu saja. Caranya pun mudah sekali ya. Ini ada 4 tahapan. Caranya adalah input data, terus itu upload dokumennya, sertifikatnya apa. Terus setelah itu kita verifikasi oleh BKD. Nanti kita bisa konfirmasi via tiket pada Simpek, itu ada aplikasinya, atau yang lebih mudah lagi kita bisa WhatsApp. Nah, WhatsApp ini ke nomor layanan Simpek BKD agar diverifikasi data yang barusan kita upload tadi. Nah, ini contohnya kita nanti WhatsApp kayak gini ya. Nama, NIP, SKPD, terus perihalnya mohon verifikasi data diklat kompetensi, baru saja diinput. Terima kasih. Nanti 1 kali 24 jam biasanya sudah akan terverifikasi. Terverifikasi itu contohnya nanti akan seperti ini ya. Nah, ini centang 2 nih artinya sudah verifikasi nih. Dan dia akan sudah masuk ke MySAPK. Nah, ini sama nih. Ini sudah saya input punya saya. Sudah masuk ya. Nah, itu nanti untuk yang update website ini, yang ini dia 1 hari itu ada jam-jam tertentu dia akan diupdate oleh petugas dari BKD ya. Jadi 1 hari, kadang libur pun mereka tetap kerja untuk mengupdate nilai ini ya. Gitu jadi. Nah, ini kita kerja kita 1 sampai 3 dan BKD itu 3 sampai 4. Ini saja paling untuk input itu membutuhkan cuma sekitar 5 menit saja ya teman-teman. Jadi ini kita langsung masuk pada intinya. Untuk mendongkrak nilai kompetensi kita ini yang rata-rata pada kosong ini, itu adalah kita masuk ke Simpek, kita masuk ke data pokok. Setelah itu kita pilih yang diklat ini ya. Ini untuk entry ya. Kalau untuk melihat kan kita klik di sini ya. Nah, ini masih kosong. Kita klik pada diklat untuk entry. Nah, untuk entry kita siapkan dulu sertifikat pelatihan kita ya. Pelatihan kita mau itu diklat PIM atau workshop, bintek dan lain sebagainya kita siapkan. Ini sudah saya siapkan 1. Ini workshop ya. Baik, ini saya input tadi. Jenis diklatnya saya pilih yang workshop. Kalau struktural itu yang diklat PIM ya. Ini saya workshop. Ininya saya kosongin saja 2 ini. Terus nama kegiatan diklatnya saya sesuaikan yang ini. Training of Trainer TOT, ini pencegahan dan pengendalian infeksi. Oke, saya ketik dulu ya. Oke, ini lokasinya di Jogja ya. Jadi saya isi lokasinya di Yogyakarta. Panitia penyelenggaranya ini
pusat diklat ini ya, nggak begitu jelas. Saya tulis saja pusat diklat. Angkatannya kalau tidak ada kita kosongin saja ya. Kosongin. Tanggal mulainya ini 8 September 2022. Selesainya tanggal 9 2022. Jumlah jamnya JPL-nya ini tidak dijelaskan di sini, tapi kalau dari materi ini anggap aja 12 JPL ya. Ini paling sedikit sudah 12 JPL. Nomor sertifikat ini bisa dilihat di sini ya. Ini agak kecil nih. Oke, tanggal sertifikat bisa kita lihat di sini ya, 19 September. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Tinggal kita simpan dan keluar saja. Nah, ini data berhasil disimpan. Coba kita cek, itu kita ceknya pada sisi sini ya. Sisi daerah bawah. Kita masuk. Nah, ini sudah masuk. Tinggal kita upload sertifikatnya. Ini upload pada icon warna biru ini. Kita upload. Choose file. Kita ambil filenya. Lalu kita upload. Nah, nanti dia akan, yang merah ini akan berubah jadi hijau. Nah, ini sudah teman-teman. Ini posisi masih belum di verif ya. Ini tanda dash garis strip 2 ini ya. Nanti kita tinggal WhatsApp saja nih ke nomor ini. Nanti kita tulis atas nama Usman tadi, mohon verifikasi data diklat kompetensi baru saja di input ya. Ini bisa melalui WhatsApp atau juga bisa melalui tiket ini ya teman-teman. Tiket ini buat, nah ini sama saja. Diklat, subjeknya apa, nanti diupload sama. Bisa lewat sini, tiket tadi, atau lewat WhatsApp ya teman-teman. Nah, WhatsApp itu saja. Nanti setelah diverifikasi, nanti dia akan terupdate sendiri pada website IPASN itu ya teman-teman. Websitenya ini. Nah, nanti dia posisinya kalau sudah di verif, ini akan berubah menjadi centang 2. Nah, seperti ini, dan nantinya dia akan masuk juga pada SAPK di sini. Ini nanti akan muncul di sini ya, training of training pencegahan dan pengendalian infeksi. Itu saja teman-teman. Kalau ada saya salah-salah kata, kiranya teman-teman bisa benerin di kolom komentar. Kita sama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga IPASN kita Kalimantan Selatan bisa segera naik, paling tidak itu kategorinya baik ya teman-teman, di atas 70. Oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa share video ini, subscribe dan like, serta komen di bawah. Sampai jumpa.